Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Naswara Ma'arifah dengan NIM 1060824080 dari kelas S1 DK 08B. Di sini saya akan membacakan presentasi tentang menganalisis objek iklan menggunakan teori estetika Edmund Burke-Feldman. Apa sih teori estetika menurut Edmund Burke-Feldman atau yang biasa disebut teori Feldman? Feldman percaya bahwa estetika dibentuk oleh gerakan budaya, waktu, dan masyarakat. Feldman menjelaskan bahwa estetika adalah bentuk pengetahuan sensorik yang berkaitan dengan kesan dan selera karya seni. Feldman juga menekankan hubungan antara estetika dan dinamika budaya di masyarakat. Kemudian teori ini mencakup 4 tahap analisis estetika, yakni 1. Deskripsi, 2. Analisis formal, 3. Interpretasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dengan 4 teori itu, apa sih isinya? Yang pertama adalah teori deskripsi. Teori deskripsi apa yang terlihat. Kemudian yang kedua ada teori analisis. Teori analisis adalah bagaimana unsur-unsur visual dan bekerja satu sama lain. Kemudian yang ketiga, teori interpretasi. Teori interpretasi adalah apa makna atau pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah teori penilaian. Teori penilaian adalah apakah karyanya berhasil. Di sini saya akan memberikan 2 analisis dengan teori Feldman. Yang pertama adalah iklan disrupsi. Berikut video iklannya. Kemarin aku pergi ke Fubi. Oh iya? Ceritain lagi dong. Ada trampolin. Wah, terus apa lagi? Ada piosetan. Tinggi banget. Emangnya kamu gak takut? Enggak, aku berani. Aku juga pengen ke sana. Ada kayak hutan gitu. Ada tali-talinya. Ya, kamu harus ke sana. Bawa anak sama istri juga. Yang pertama adalah deskripsi. Iklan ini merupakan iklan trampolin hobi yang dirilis pada 22 Agustus tahun 2022. Pada iklan berdurasi 30 detik itu menampilkan 2 orang berusia parubaya yang sedang membicarakan tentang wahana permainan trampolin. Namun, pada video iklan ini menampilkan bahwa 2 orang berusia parubaya tersebut bersuara layaknya seperti anak kecil. Pada video iklan ini juga terdapat seseorang yang sudah berusia parubaya namun bermain di wahana trampolin. Pada akhir video, iklan ini ditutup dengan tagline "Saat rindu masa kecilmu, hobi". Kemudian yang kedua adalah analisis. Pada iklan ini menggunakan visual yang fokus pada percakapan seorang yang sudah parubaya, namun topik dan suara layaknya anak-anak yang memberikan kesan humoris. Penggunaan sudut pengambilan gambar yang bervariasi seperti close up pada ekspresi wajah dan wide shot untuk menunjukkan keseluruhan atraksi memberikan kedalaman pada narasi visual. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Iklan ini menyampaikan pesan bahwa bermain di trampolin adalah aktivitas yang menyenangkan dan dapat dinikmati oleh semua usia. Dengan menampilkan orang dewasa yang bersikap seperti anak-anak, iklan ini mengajak penonton untuk mengingat kembali masa kecil mereka dan merayakan keceriaan tersebut. Iklan ini juga berhasil membangkitkan emosi, nostalgia, dan kebahagiaan. Penonton mungkin merasa terhibur dan terinspirasi untuk kembali merasakan keceriaan masa kecil mereka. Dalam konteks iklan disrupsi, iklan ini menentang norma-norma tradisional tentang siapa seharusnya menikmati wahana permainan. Dengan menampilkan orang dewasa yang berperilaku seperti anak-anak, iklan ini mengubah persepsi bahwa bermain adalah aktivitas yang hanya untuk anak-anak dan mendorong orang dewasa untuk terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Iklan ini memiliki kualitas estetika yang baik dengan humor yang efektif dan visual yang menarik. Konsep yang unik dan lucu membuatnya menonjol di antara iklan lainnya. Iklan ini kemungkinan besar meninggalkan kesan positif pada penonton, mendorong mereka untuk mengunjungi hobi dan mencoba wahana trampolin.
Humor dan nostalgia yang disampaikan dapat meningkatkan daya tarik iklan. Iklan ini sangat relevan dalam konteks budaya saat ini, di mana banyak orang mencari cara untuk bersenang-senang dan merayakan keceriaan, terlepas dari usia mereka. Ini juga mencerminkan tren iklan yang menggunakan humor dan nostalgia untuk menarik perhatian dan menciptakan koneksi emosional dengan penonton. Yang kedua adalah iklan biasa. Berikut adalah contoh iklannya. Di mana letak matahari? Gak sampai. Sini, aku coba. Kok nggak sampai ya? Apa nutrisinya kurang ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein. Arginin, vitamin K2, DHA, omega 3 dan 6 dengan rasa enak bantu tumbuh nyata. Yeay, sampai. Terima kasih, Mama. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Baru Pediasure Go, di mana aja, kapan aja. Yang pertama adalah deskripsi. Video iklan ini merupakan iklan susu Pediasure yang dirilis pada 15 Mei tahun 2023. Pada iklan ini menampilkan seorang anak kecil yang mencoba menggapai matahari, namun tidak sampai. Kemudian muncul visual ibu dari sang anak, kemudian bertanya-tanya apakah nutrisinya kurang. Lalu muncul narasi yang menekankan pentingnya nutrisi untuk pertumbuhan. Diikuti penjelasan tentang kandungan Pediasure seperti triple protein, arginin, vitamin K2, DHA, dan omega 3 dan 6. Adegan berlanjut dengan anak yang akhirnya bisa menggapai lebih tinggi setelah mengonsumsi Pediasure, diiringi ucapan terima kasih kepada sang ibu. Visual didominasi warna-warna cerah dan suasana ceria dunia anak-anak. Kemudian yang kedua, analisis. Iklan ini menggunakan komposisi visual yang fokus pada ekspresi anak dan interaksi dengan ibunya. Warna-warna pastel dan cerah mendominasi, memberi kesan hangat dan ramah anak. Animasi sederhana serta ilustrasi matahari dan pertumbuhan memperkuat pesan utama. Musik latar ceria menambah daya tarik bagi anak-anak. Teks informatif tentang kandungan nutrisi produk muncul secara jelas dan mudah dibaca. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Makna utama iklan ini adalah pentingnya peran nutrisi dalam mendukung pertumbuhan optimal anak pada masa emas pertumbuhan. Pediasure dipastikan sebagai solusi praktis untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian anak sehingga mereka bisa tumbuh lebih tinggi dan sehat. Dialog anak yang polos dan narasi edukatif menekankan peran ibu dalam memilih nutrisi terbaik serta membangun kepercayaan diri anak untuk terus mencoba dan berkembang. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penilaian. Secara estetika dan komunikasi, iklan ini efektif menyampaikan pesan kepada target audiens, yaitu para ibu dengan anak usia dini. Visual yang ceria, narasi yang sederhana, dan penggunaan lagu yang ceria membuat pesan mudah diterima dan diingat. Iklan tersebut juga berhasil membangun citra Pediasure sebagai produk yang mendukung pertumbuhan nyata dan mudah dikonsumsi kapan saja. Dari segi estetika filmen, unsur visual, pesan, dan nilai edukatif saling melengkapi sehingga iklan terasa harmonis dan komunikatif. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.